Silakan Mas Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Harus bilang. Alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih kepada Mas Akbar dan Mbak Nabila yang sudah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ya, salah satu sunnah di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi dan kita sudah mengawalinya pagi ini alhamdulillah dengan 10 ayat pertama. Silahkan nanti dilanjutkan ya ayat berikutnya di rumah masing-masing setelah acara ini selesai. Jangan lupa juga dengan sunnah-sunnah yang lainnya seperti memotong kuku dan sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga bacaan Al-Quran kita bisa memberikan syafaat kita nanti di hari yaumul akhir ya. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih banyak. Ustazah akan menyampaikan beberapa peraturan selama acara ini berlangsung. Aturan yang pertama adalah silakan membuka kamera kalian, ya. Silakan membuka kamera kalian selama mengikuti materi seperti itu. Kalian boleh tidak membuka kamera asalkan izin dulu kepada salah satu wali kelas kalian, ya. Apabila kalian sakit, misalnya sambil berbaring, gitu ya, sambil berbaring sehingga tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera, itu boleh, tapi izin dulu kepada wali kelas kalian. Ada satu siswa yang sudah izin kepada Ustazah Nia ya, yang lainnya belum ada, jadi Ustazah anggap berarti harus membuka kamera seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus dan santun berbicara, santun mendengar selama acara, ya. Fokus menyimak ketika ada ustadz atau ustadzah yang sedang menyampaikan pesan atau materi, ya. Tidak sebaiknya kalian melakukan hal-hal lain di luar apa yang disampaikan.
Misalnya, ya, mungkin kalian menggunakan laptop, terus kalian kemudian sambil berHP-an, ya, misalnya seperti itu, sambil Instagraman misalnya. Ya, seolah-olah menyimak, tapi kemudian kalian memegang HP dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan, ya. Fokus menyimak yang sudah fokus menyimak materi atau pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah jika kalian ingin ke kamar mandi atau ke toilet untuk melaksanakan hajat kalian, silahkan bisa disampaikan izin melalui chat Japri saja, tidak perlu ke everyone ya, tidak perlu ke publik, boleh ke Japri salah satu ustadz-ustadzah yang ada di kolom chat kalian. Dan segera kembali ya, jangan sampai setelah dari kamar mandi nyantol misalnya ya, nyantol di halaman rumah untuk bermain seperti itu. Segera kembali ke depan perangkat kalian untuk melanjutkan aktivitas kalian. Kemudian yang keempat berikutnya adalah aktif bertanya ya, aktif mencatat apa-apa yang sekiranya perlu dicatat. Kalian sudah mempersiapkan alat tulis, buku tulis serta formulir CR ya. Silahkan yang alat tulis dan buku tulisnya dimanfaatkan selama acara berlangsung, dicatat supaya tidak ngantuk, supaya tidak bengong, supaya tidak tergoda untuk melakukan hal lain. Silahkan mencatat. Kalian bisa mencatat dengan bentuk apapun, boleh mind mapping, boleh catatan biasa. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, sekarang mulai dari sekarang yang belum on kameranya silahkan di-on-kan. Oke. Baik, yang sudah meng-on-kan kamera, Ustazah beri jempol. Oke. Oke, yang sudah siap mengikuti acara tes diagnostik, silahkan berikan reaksi kalian melalui reaksi virtual kalian, terserah, boleh tepuk tangan, boleh jempol, boleh love, boleh yang tanda hore seperti ini. Nah, silahkan. Berarti tandanya sudah siap untuk mengikuti acara kita kali ini. Oke, yang belum berarti belum siap ini, wah nggak apa-apa. Oke, baik. Tadi sudah ada yang penasaran dan japri ke Ustazah, Pak Bagus yang mana ya? Ustaz Bagus yang mana ya? Iya, Ustazah akan menjawab penasaran kalian ya. Secara cepat. Artinya tidak berlama-lama ya untuk menjawab penasaran kalian. Langsung saja kita akan menginjak ke acara memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan ilmu dari Ustadz Bagus. Nah, Ustadz Bagus ini seorang psikolog, anak-anak psikolog yang sudah terkenal di Surabaya, di Jawa Timur dan sebagainya, untuk membimbing dan membersamai anak-anak seusia kalian seperti itu dalam menemukan potensinya, dalam mengatasi masalah-masalah kalian yang berhubungan dengan akademis dan sebagainya. Kita akan simak Ustadz Bagus. Saya nyoto kepada Ustadz Bagus. Kami persilahkan Ustadz Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi. 85 orang yang lagi ikut gitu. Bu Novi, terima kasih. Bu Nia, Bu Novi, terima kasih. Saya hari ini seumur hidup saya pertama kali masuk Zoom. Jadi tidak pernah sebelumnya ikut kegiatan pakai Zoom. Jadi saya kelihatan gaptek dan gapuh. Gapuh itu gagap dan gupuh ya. Gitu. Anak-anakku sekalian semuanya, hari ini tema judulnya itu tes diagnostik. Tapi sesungguhnya yang tidak kalian ikuti hari ini adalah kalian mengisi data mengenai diri sendiri. Itu ada dalam lembar kertas CR. CR itu check rapid about how is your condition, how is your habit at home. Jadi kebiasaan kamu di rumah apa saja dan bagaimana, supaya guru-guru, ustaz-ustazah bisa tahu, kalian juga bisa menyadari tentang bagaimana, siapa, bagaimana
kebiasaanku sehari-hari. Lalu apakah itu efektif atau tidak? Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Tapi semoga kalian bisa merespon. Jika ada yang agak sulit untuk dipahami, bisa langsung tanya. Saya menyiapkan materi ini jumlahnya hanya 20 pertanyaan. Dan pilihannya gampang, bukan seperti ujian nasional kok ya. Cuman memilih A, B, C, D gitu ya. Mungkin Bu Novi, slide disiapkan Bu Novi untuk yang CR. Anak-anak di rumah sudah menerima lembar ini. Ya, lembar CR sudah diterima. Cek rapid kebiasaan belajar di rumah. Aku rapid. Ya. Mbak Nabila misalnya, sudah pegang filenya Mbak Nabila? Ini Ustaz sudah dipegang. Alhamdulillah, ya, sip. Ya, Mas Akbar juga sudah? Sudah saat ini. Ya, insya Allah, okay. Kemudian anak-anak yang lain, Mas Fian, mana ini Mas Fian? Mas Fian 6B. Mas Fian adiknya Mbak Zikro. Enggak tahu. Ada ya? Oh, okay. Baik anak-anakku sekalian. Pertama, coba kalian pegang alat tulismu, baca, maka kalian bisa melihat di situ ada lembar judulnya CR, cek rapid kebiasaan belajar di rumah. Sudah diisikan nama lengkapnya, kelas, nomor absensi, ya. Sudah. Nanti bisa diisi selengkapnya. Kita langsung saja nomor 1, inisiatif belajar. Nah, kenapa ada isian inisiatif belajar? Kita bisa mengetahui kalian sehari-hari di rumah punya kebiasaan, apakah selalu belajar dengan inisiatif sendiri, tanpa disuruh-suruh, sesekali belajar disuruh orang tua, atau harus disuruh paksa. Nah, kamu isi yang sesuai dengan apa yang gue banget. Nah, gue banget itu kamu akuin sendiri. Manakah yang asli seperti kebiasaan saya sehari-hari. Misalnya kamu kebiasaannya selalu belajar inisiatif sendiri, berarti tidak pernah disuruh orang tua, karena sadar sendiri. Kalau yang B itu berarti sering belajar tapi tidak selalu, sekali-sekali diperingatkan untuk, nah waktunya belajar. Nah, seperti itu yang B. Kalau yang C, sering diberitahu untuk belajar tapi jarang belajar yang sifatnya mandiri gitu ya. Jadi ini kalian bisa mengisinya dengan mengurek-urek apa itu? Memblok ya, mengarsir hurufnya itu ya. Huruf A, B, C atau D. Nah, itu ya. Silakan. Sudah? Misalnya Pak Bagus mau tanya, Mbak Nabila, nomor 1 diisi huruf apa itu Mbak Nabila? Diisi huruf B, Ustaz. Apa itu huruf? B. B. Oh lumayan, sering belajar tanpa disuruh. Berarti kamu belum selalu, nggak apa-apa lah, wajar ya. Coba siapa ini yang lagi ikut tayang yang mengurak-urak A, selalu belajar sendiri. Nah ini. Coba siapa yang mengisi huruf A nomor 1? Ada? Zafran. Oh ya Mas Zafran, kamu huruf A. Subhanallah, ini calon juara nilai UN tertinggi se-al-uswah. Amin. Loh, kok nggak dijawabnya? Gurunya yang ngaminin ya. Nah, kalau misalnya ada yang coba tunjuk tangan, raise your hand, yang menjawab D, belajar harus disuruh, dipaksa orang tua. Coba siapa? Ata, ya Allah Ata, saatnya taubatan nasuha, mumpung hari Jumat ya. Masa rep belajar disuruh paksa, padahal udah kelas 6. Tapi enggak apa-apa ya kan hari ini. Oh ada 2 orang, ya Allah. Mudah-mudahan hari ini diberi petunjuk berkah bahwa belajar disuruh itu sama aja kembali ke TKB ya. Bukan kelas 6B tapi TKB. Carlo juga, Carlo nggak boleh, nanti diubah ya Mas Carlo ya, supaya nggak harus disuruh paksa orang tua ya. Baik, kemudian berikutnya nomor 2, rutinitas belajar.
ini. Tanya nih, belajar di zaman era milenial, full gadget, apakah rutin ya belajar? Kan ada yang gini, loh aku belajar kalau mau ujian. Loh, enggak Pak Bagus, aku kalau belajar itu jika ada tugas PR tok. Wah ini ya. Ada gini, aku belajar Pak Bagus jika habis makan, sudah kenyang, tapi belajar baru 5 menit ngantuk. Gimana itu ya? Ada juga yang jarang belajar, tergantung mood. Mood itu apa? Ya suasana hati. Kalau suasana hatinya enak, belajar. Kalau gak enak, ya nanti dulu lah gitu. Kan ini lagi asik, lagi chatting sama temanku, lagi scroll-scroll, terus kepo dengan jualan online, pengen beli ini, beli itu, dan sebagainya. Baik, coba silakan diisi. 2A, B, C, D. Selalu rutin. B, belajar jika ada tugas PR. C, jika mau ujian tok. Dan yang D, jarang belajar. Ya. Lagi, coba silakan. Siapa yang mengisi selalu rutin teratur belajar tiap hari TET? Tunjuk tangan. Zafran, ya Allah, Zafran lagi. Ini calon juara nasional ini Mas Zafran ya. Tapi Soalnya itu Ustaz, apa? Kalau habis sekolah itu belajar lagi Ustaz. oh subhanallah. Yang belajar lagi, malam belajar lagi. Belajar terus ya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan stamina buat anak-anak yang selalu ingin belajar. 8 orang ya Allah yang selalu rutin belajar. Ayo, Al-Uswa, Pak Bagus pengen dengar lagi juara nasional nilai UNAS se-Surabaya tertinggi. Dulu aku dengar kabar itu. Dan tahun ini kayaknya bisa 15 orang, subhanallah. 14 orang, berarti yang satu gagal, 15 orang ya. Selalu rutin. Wah, ini luar biasa. Ini Pak Bagus kayaknya baru pertama kali deh. Satu kelompok murid yang mengaku selalu rutin belajar, itu jumlahnya jarang loh, biasanya 1-2 orang. Tapi kalau tanya, siapa yang selalu rutin belajar? Mau tunjuk tangan tuh rasanya malu, sungkan, dan sebagainya ya. Baik, siapa yang mengisi nomor 2 itu D? Jarang belajar, tergantung mood. Nah, coba. Ya Allah, 9, 8, 6 orang, 5 orang. Kok melorot? Oh iya, siapa? Ya, Mas siapa ini? Inggi. Hai, iya nak. Ini Mas siapa ini yang berikutnya? Mbak Atika? Mbak Atika ngisi siapa? Mbak Yasmin? Yang tergantung mood? Iya. Betul Mbak Yasmin? Nanti Pak Bagus punya kejutan. Yang rutin belajar biasanya kalau ada soal-soal itu bisa cepat menjawab. Tapi soal nanti yang diberikan Pak Bagus, soal yang berhubungan sama logika, nalar hebat. Jadi yang cepat jawab dan benar, biasanya karena terbiasa rutin belajar. Ya, oke. Silakan sekarang nomor 3, agak cepat sedikit. Daya tahan belajar. Wah, ini tantangan berat. Coba diingat-ingat. Kalau pas lagi tidur, tahan berapa jam? 7 jam, 8 jam. Oh, ada yang 2 jam, ya Allah ya. Kalau pas lagi main HP, ada yang tahan 2 menit, nggak mungkin 2 jam, ada yang 2 hari tanpa berhenti, tergantung baterainya ya. Kalau kamu berapa lama nak daya tahan main HP? Waduh. Kalau daya tahan belajar, ada yang 2-3 jam, ada yang 1-2 jam, ada yang setengah jam sampai 1 jam, ada yang sebentar kilat, seperti bledek, jeder langsung berhenti. Nah, ya, 10-20 menit. Nah, silakan diisi. Yang biasanya mengisi A 2-3 jam lebih. Wow, subhanallah. Kamu tipe orang yang senang belajar karena tahan belajar. Orang yang tahan belajar, tapi dengan syarat, nggak banyak pengganggu. Saya tahan belajar Pak 3 jam, tapi di sebelahnya ada keripik kentang, terus ada apa itu poki-poki, terus apa lagi ya? Cemilannya buahnya. Ternyata yang banyak nyemilnya bukan bacanya atau belajarnya ya. Nah, nanti dicoba. Mbak Aquina, ya, kalau belajar berapa lama, nak? Kalau belajar 1-2 jam sehari.
Oh, alhamdulillah. Berarti B yang diisi ya? Yang B. Mas Zafran, berapa lama ya waktu belajar nak Mas Zafran? 2 sampai 3 jam. Kalau liburan itu kadang 4 jam. Subhanallah, kamu anak yang spesial lah ya. Nanti Mas Zafran, saya beri hadiah pertanyaan yang menantang ya. Sebelum berakhir nanti ya, Zoom kita ini. Semua teman yang lain juga bisa menyimak ya. Baik, berikutnya yang nomor 4. Berikutnya nomor 4 adalah kemandirian belajar. Ya, mandiri belajar. Slide-nya agak ke kiri nih, mandiri belajar. A, lebih suka belajar sendiri, artinya nggak pakai ditemani orang lain. B, belajar bareng teman-teman, bisa lewat chat. Ya. C, minta ditemani orang tua atau saudara. Ya. Dan yang D, lebih suka diajari guru privat. Gitu. Maka kalian tinggal mengisi, gampang toh. Kalau yang belajar mandiri, artinya kamu sendirian, nggak ada teman, bisa jalan lancar. Ya. Lupa kan nggak enak belajar sendirian. Loh, manusia itu belajar cenderung sendiri. Bayi itu menggunakan mulutnya sendiri, menggunakan tangannya sendiri. Kan tidak di-share ya waktu bayi latihan ya nak. Kalau kamu belajar, anak sekarang sambil belajar di-share. Siaran langsung, video call sama temennya sambil minta didoakan. Kawan, gue lagi belajar. Tolong gue didoain supaya gue bisa jadi juara di kelas. Itu kan jadi riak ya. Belajar tapi di syuting ya. Baik. Sebentar yang D. Lebih suka diajari oleh guru privat. Wah ini. Kalau selalu ada guru, kan apalagi zaman sekarang, zaman pandemik begini, apakah selalu ditemani guru? Nah, kan tidak ya. Jadi kalian mungkin bisa mencoba menata ulang bahwa di masa sekarang ini belajar mandiri itu penting. Ya, karena apa? Belajar paham sendiri, memahami sendiri, mengurangi ketergantungan yang buruk sendiri, menambah materi yang menarik perhatian sendiri dan sebagainya. Itu kemandirian belajar lebih luas. Tidak sekedar yang ditulis di situ ya, ABCD. 5. Membaca ulang materi. A, B, D, C, dan D. Ada yang selalu baca ulang, sering baca ulang, sesekali baca ulang, tidak pernah baca ulang. Nah, apa maknanya kalau baca ulang? Manusia itu ketika diajar perlu mengulang supaya merasuk ke dalam memorinya. Ya. Kalau tidak diulang-ulang, tidak bisa. Contoh, waktu belajar sepeda dulu. Kalau tidak diulang-ulang, belajar sepedanya nggak terampil. Sepedaan ya. Anak bayi belajar bicara. Diulang-ulang jadi paham. Ya. Kalau anak remaja sekarang main HP diulang-ulang jadi bubar, ya, jadi keliru. Kalau ulang-ulangnya belajar pakai HP lain, ya. Oh ya, maaf, baca ulang materi itu dari buku pelajaran, bukan dari Google, bukan dari YouTube, bukan dari video sama teman, ya, sharing materi, tapi baca ulang yang tadinya dicatat. Misalnya sekarang kalian sedang menulis, kalian ulang lagi, maka insya Allah kamu jadi orang yang memorimu akan semakin kuat ya. Begitu. Kemudian nomor 6. Manajemen waktu. Manajemen waktu itu artinya begini, ketika kamu belajar di rumah, berkegiatan, bermain, berinteraksi sama keluarga, orang tua, saudara dan sebagainya, itu sama dengan manajemen waktu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mengatur waktu supaya belajarnya nggak terganggu. Nah, di situ ada pilihan A, B, C, D. A, selalu bisa atur waktu. Jadi antara belajar, main, interaksi di rumah, ibadah, istirahat, gak tabrakan. Berarti kamu selalu bisa atur waktu dengan baik. Kalau yang B, cukup sering bisa atur waktu. C, sesekali bisa atur waktu. D, gak bisa ngatur waktu. Nah, ini yang kacau balau biasanya. Maka itu namanya manajemen waktu ya. Coba tanya nih, Mbak Sizi. Mbak Sizi, kalau nomor 6, kamu mengisi yang mana, Mbak Sizi? ABCD? Halo, Mbak Sizi? Masih yang nomor C. C, oh ya Allah, sesekali bisa atur waktu ya. Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Aku jawab yang B. Yang B, alhamdulillah ya. Kemudian Bu Nia mungkin bisa memilih siapa ya yang kalau di rumah manajemen waktunya baik gitu. Sinten gitu Bu Nia. Saya nggak hafal anak-anak ini.
Siapa ya? Akbar. Mas Akbar. Mas Akbar. Ya. Aku mau ngisi sesuatu. Manajemen waktunya gimana Mas Akbar? Soalnya kalau misalnya ada les tuh biasanya agak lupa waktu. Iya, kurang jelas. Kalau kenapa nak? Ya kan setiap hari ada les. Tapi itu ada jamnya kan. Ya. Agak sering lupa gitu. Sering tapi lupa. nggak sering juga sih. Oh iya. Ya, kadang-kadang lupa. Selama pandemi les apa ya nak? Les bahasa Inggris, les pelajaran. Tapi via Zoom. Oh via Zoom. Ya Allah, iya ya, menyita waktu ya itu ya. Ya nanti mudah-mudahan Mas Akbar nanti bisa mandiri lebih hebat lagi ya. Karena apa? Kita selalu butuh les ya. Bisa mandiri itu lebih bagus. Nomor 7 berikutnya ya. Terima kasih Bunia. Baik, nomor 7. Rencana harian belajar. Nah, siapa yang tahu? Apa tujuannya kita kalau mau ngapain harus pakai rencana? Ya, apa-apa yang direncanain kalau tercapai kan cenderung lebih memuaskan dan menyenangkan hati ya. Kalau tanpa rencana alias mendadak, nah itu berbahaya ya. Karena apa? Ya sih kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup, ya sih kalau ulangannya nggak mendadak, ya dan sebagainya. Maka kalian perlu merencanakan apa saja, apalagi termasuk belajar. Selalu merencanakan materi belajar, cukup sering, sesekali, dan tidak pernah rencana belajar. Ya, nah ini perlu kalian evaluasi sendiri. Ini semacam penelusuran atau explore about yourself, what kind of habits you get from home. Jadi kalau rencana harian belajar kamu setting dengan baik, maka insya Allah apa-apa yang kamu rencanakan di masa depan pun juga bakalan bisa tercapai dengan baik ya. Nomor 8, pendalaman materi. A, selalu suka mendalami materi. B, cukup sering. C, sesekali mendalami materi. Dan yang D, tidak pernah mendalami materi. Nah, contoh. Coba lihat Pak Bagus ke depan sini ya. Pak Bagus punya jari tangan. Jari tangannya ada 10 ya. Coba perkalian 9. Ya. Kalau kamu mendalami materi di zaman yang dulu, perkalian 9 seperti ini ya Bu. Bu Nia. Misalnya 7 kali 9. 7-nya itu gimana? Begini ya. 7, kemudian 9-nya ngaten nggih Bu nggih. Nah, padahal kalau rumus yang sejatinya paling gampang, 7 kali 9. 9-nya nggak usah dihiraukan. 7-nya dihitung dari arah sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ditekuk. Maka perhatikan, di kirinya yang ditekuk ini 6. 6, yang kanannya 3. Maka dibunyikan 63. Nah, gitu ya. Tapi ada rumus. Coba kalau pakai metode yang lama dulu, misalnya 26 kali 9. Bisa nggak pakai cara yang lama? Ustazah Nia boleh tanya, Bu, zaman dulu kalau pakai rumus yang lama tadi, 26 kali 9 gimana gitu? Pakai susun pendek. Pakai susun pendek. Oh. Maka coba lihat, semua murid ada 86 orang. Kalau 26 kali 9 pakai jari, bisa nggak? Bisa, cuman begini. 26. Tapi kalau ini untuk mengcopy paste itu ya apa? Coba lihat. 26 itu ditekuk 2 di sebelah kiri, ini 2 ya. Lalu jari ke-6 ditekuk. Hasilnya tinggal bunyi 234. 2, 3 and 4. Yang ditekuk ini pemisah antara puluhan dengan satuan. Kalau yang ditekuk di depan ini adalah menyatakan ratusan. 234. Pendalaman materi itu seperti itu, ya. Lagi 59 kali 9. 59. 5 sama jari 9. 59. 531. 5, 3, and 1. 5, 3, and 1. Ya. Coba nanti kalau pendalaman lagi yang lain, Pak Bagus berusaha mendalami. 247 kali 9. Baru tokun. Pakai cara lama gimana? 247 kali 9. Angkanya ya, 247. 9-nya jangan dihiraukan. 247.
2 ditekuk, 4 ditekuk, 7 ditekuk, tinggal bunyi 2000. Nah ini ditekuk 1 sama sebelahan 200, yang bersebelahan jejer 2223. 2223. Coba pakai kalkulator. Itu jauh lebih cepat dari kalkulator. Dan ini tidak pakai baterai, tapi pakai nasi. Ya. That's it. Itu namanya pendalaman. Jadi kalau kalian di rumah mau mendalami materi, kamu akan menemukan yang namanya permata ilmu. Ya. Permata itu, diamond atau berlian itu, kalau kecemplung got tetap berlian. Ya. Tapi kalau kita tidak gali, tidak ketemu. Tapi jangan gali pendalaman ilmu di got ya nak. Dalamnya di buku pelajaran. Oh iya, HP bisa mendalami ilmu? Iya. Tapi sangat mengganggu karena HP itu perangkat disruptif. Membantu tapi mengganggu. Maka Pak Bagus saja nggak pakai HP yang canggih. Pak Bagus selalu pakai HP mereknya Selamat. Nah ini Selamat. Kelihatan ya HP-nya. Ini HP-nya Pak Bagus, mereknya Selamat. Jadi Pak Bagus jarang terdisrupsi. Ini aja Zoom yang pertama kali seumur hidup saya. Maka tadi saya diarahkan sama sutradara dari TV Al-Uswa, TV Uswa. Waduh. Baik, anak-anakku. Berikutnya ya. Yang nomor 9. Searching materi ajar. Jadi kalau kamu di rumah men-search materi kalau kesulitan belajar, itu gimana? Yang paling bagus itu yang A. Ini Pak Bagus buka rahasia ya. Cari di buku dulu, baru search di Google. Kalau nggak ketemu di buku. Ya. B. Cukup sering search langsung ya dari Google. C. Sesekali searching. Dan D. Males, nggak searching kemana-mana pun. Ya. Jadi itu namanya bukan searching tapi malesing. Ya, malesing. Ya. Males searching ya. Nah, silakan diisi. Coba Pak Bagus ingin lihat siapa ya ini ya. Mas Fatih. Mas Fatih. Mas Fatih kalau searching gimana? Yang A, B, C atau yang D? Yang A. Ya Allah, pinter banget. Nah, soalnya kalau dari buku dulu kenapa? Buku itu sumber ilmu yang utama. Kenapa? Buku itu sumber yang tidak diubah-ubah karena disusun dengan serius dan tidak ada unsur hoax dan neko-neko. Buku ya buku ya. Maka kalau kalian yang tipenya suka searching saja tanpa baca buku, biasanya gampang tertipu atau keliru gitu ya. Mbak Naila 6B. Kalau searching yang mana? A, B, C, D? Yang A. Yang A, subhanallah. Coba ngacung dari 85 orang siswa. Siapa yang kalau searching materi pilihannya itu A? Coba ngacung. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 9, 20. Wow, ya Allah, 33 orang. Tipenya 34 orang. Baca buku dulu, baru searching setelah itu. Dan itu yang bagus ya. Lumayan, ini berarti anak-anak yang kelas 6 sekarang ini bisa jadi calon-calon ilmuwan masa depan yang bisa membuat rumus sendiri. Enggak buru-buru cari searching di Google ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Kemudian nomor 10. Wih, lama rek. Enggak ini ya, kurang sebentar. Garap PR ya. Garap PR A, garap langsung tanpa dibantuin. B, garap 1-2 hari sebelum dikumpulin mepet ya. C, garap PR mepet dan dibantuin orang lain. Jadi kurang sehari, kadang kurang 10 jam, terus minta bantuan lagi ya. Kadang bantuan mama nggak ada, kakak nggak ada, minta bantuan ke nenek. Nek tolong bantuin. Pelajaran apa nak? Science. So nenek bingung langsung ya. Atau yang D, males gak ada PR. Karena apa? Kan nggak ketemu dong. Kalau nggak ada PR kan nggak dikumpulin kan? Gitu ya. Nunggu. Janganlah orang yang nggak suka nggak ada PR mirip dengan nggak suka bayar hutang. Gitu kan? Ya. Baik, nomor 11. Solusi kesulitan belajar. A. Cari di buku, googling sendiri tapi carinya. B. Minta diajari saudara terdekat. Yang C. Minta diajarin teman, pakai chat, ngechat gurunya ya. Padahal gurunya lagi ngecat tembok terus di chat. Kan bingung ya.
Kemudian yang D, nah ini anak yang praktis, minimalis. Ada materi sulit, tinggalin aja, biarin aja. Nah itu berat ya. Mudah-mudahan nggak ada yang itu ya. Mbak Kirana, kalau pas ada kesulitan belajar, kamu pilih yang mana Mbak? Yang A. Subhanallah, cari sendiri, baca di buku atau googling gitu ya. Ya, enggak minta tolong sama mama enggak ya. Syafika yang mana nomor 11 solusi kesulitan belajar? Ya, Syafika? Mas Raka daripada ngantuk. Ayo tadi gimana? Solusi kesulitan belajar? Gimana Mas? Yang? C apa B? Subhanallah, saking seringnya cari di buku, googling sampai ngantuk ya. Nanti aku tahu supaya enggak ngantuk. Sebentar, ada selingan dulu ya sebelum melanjutkan yang berikutnya. Semua murid konsen. Ya. Konsen ke depan, Pak Bagus. Lihat ini ya. Tes konsentrasi. Tapi jawabannya sekarang on-kan dulu semuanya ya. Buareng ya. Coba buareng jawab serentak, semua di-on-kan. Ya, mikrofonnya di-on-kan. Pertanyaan saya. Coba biar heboh bareng ya. Dengarkan pertanyaan saya. Jawab. Halo. Maksimal 2 detik. Halo, tes. Halo. Ya, oke. Sekarang dengarkan pertanyaan dari itu ada. Ya. Baik, pertanyaan saya jawab maksimal 2 detik. Ya, kalau kamu konsentrasinya bagus, kamu pasti bisa menjawab bareng. Siap? Siap. Ada berapa bulan yang mempunyai 28 hari? Apa? Dengar. Februari. Februari. 28 hari. Dengarkan dan lihat mulut Pak Bagus ya. Semuanya lihat. Berapa bulan yang punya 28 hari rata-rata? Nggak dengar. Dengar. Nggak dengar, Ustaz. Diam. Ustaz kemut. Ustaznya kemut. Ustaz di mute. Ustaz kemut. Di mute itu. Ustaz ngomong apa? Kok di mute? Ustaz ada tolong. Ada tolong. Buka. Ustaz Kak, tolong. Nyalain mute-nya, Ustaz. Nyalakan mute-nya. Dengar aku. Mute-nya dibuka. Hello. Mikrofon. Nah, udah bisa. Sekarang mood. Iya. Nah, kan ketahuan tadi siapa yang jawabnya Februari loh. Emangnya lupa ya kalau Januari itu jumlahnya lebih dari 28 hari, iya kan? Nah, oke, baik. Baik anak-anakku sekalian. Berikutnya adalah nomor, lihat lagi ya, di tayangan kertas kalian atau di kertasmu, nomor 12. Siap-siap mau ujian. Wih, ini. Ada loh anak-anak yang kalau mau ujian tuh 1 bulan sebelumnya sudah nyicil. Wah, hebat kan? Ada yang sebelum ujian udah siap-siap. Tapi ada juga yang nggak pakai siap-siap. Justru yang siap-siap itu mamanya, neneknya, kakaknya, budenya, tantenya, semuanya. Siap-siap apa? Siap-siap khawatir dan siap-siap was-was. Ya. Gimana, nah? Ya. Karena apa-apa harus disiapkan. Apalagi ujian ulangan, ya. Silakan diisi A, B, C, D. Nomor 13. Istirahat santai. Lupa Bagus, kenapa di kebiasaan belajar disebutkan juga istirahat santai? Iyalah, kenapa?
Kalau kita hidupnya nggak seimbang, belajar melulu, istirahatnya kurang, santainya kurang, stresnya berat. Nah, kan jadi nggak optimal, ya. Maka di sini ditanyakan istirahat santai A, meskipun tugas banyak, full tugas, tapi santai istirahatnya cukup. Nah, itu A. Yang B, lumayan ada waktu santai dan istirahat, artinya cukup panjang, tapi juga belajarnya cukupan. Yang C, kebanyakan tugas, istirahatnya santainya sedikit. Dan yang D, full tugas, gak ada waktu santai. Ini mestinya ada lagi yang E ini. Full tugas, full santai. Gimana ya? Full tugas, full santai itu siapa ya kira-kira? Ya kalau ada tugas berarti gak ngarap apa-apa ya. Santai aja ya. Berikutnya. Baik. Nomor 14, jadwal tidur. A, teratur. B, cukup teratur. C, tak beraturan. D, kurang. Kurang itu minim waktunya atau over itu kebablasan. Jadi bangunnya sebelum subuh, terus tidur, kebablasan lagi sampai jam 10 baru bangun ya. G. Baik, kemudian G. Jamnya silakan diurek-urek pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, Pak Bagus mau survei nih. Siapa yang tidurnya jam 00 sampai 02? Nah, coba berapa orang yang Bunia bisa ngecek ini, berapa orang yang anak muridnya tidurnya antara jam 12 sampai jam 2 pagi dini hari. Coba, ayo silakan nak. 1, 2, 3, 4. How many students? Raise your hand. Oh, cuma 2 orang. Ya Allah, ngelembur ini. Kerjanya di mana ini? Di YouTube apa? Sampai lembur jam 12 sampai jam 2. Ya Allah. Siapa yang tidurnya di situ nggak ada? Kurang dari jam 8, jadi jam 7 udah tidur, jam 7 malam, siapa? Oh ada 2, ya Allah, enak, hidupmu tentrem, biasanya gemuk badannya, santai ya, atau rumahnya sepi, terus gak ada tetangga ya, jadinya tidurnya sore-sore. Bunia sampai senyum-senyum, alhamdulillah, direspon ya Bunia. Baik, siapa yang tidurnya antara jam 2 sampai jam 4? Ayo coba. Oh, Zain. Wah, Zain saja yang tidurnya dini hari. Insya Allah calon kiai ya. Calon kiai atau takmir masjid. Karena membuka masjid sebelum subuh ya. Baik. Berikutnya nomor 15. Diskusi studi dengan orang tua. Anak-anak, kalau sekolah, belajar anak sekolah itu tidak pernah ngobrol sama orang tua, namanya apa? Ya komunikasi yang kurang. Padahal kalau di rumah, pulang sekolah, mestinya ada komunikasi. Kapan? Saat orang tua lagi ada di rumah. Dan jangan sampai di rumah itu komunikasinya lewat chatting. Chatting WA apalagi. Mama papa di rumah, anak di rumah, mamanya tanya. GMN, KBR, SKLH kepada anaknya. Gimana kabar sekolahmu? Terus dijawab sama anaknya, BK 2 atau BK 2, baik-baik. Gitu ya. Terus papa, gimana nak? GMN nak? Gitu. BK 2 ya, baik-baik ya, gitu ya. Itu kan komunikasi yang langka, minimalis banget ya. Ngobrol itu yang penting, diskusi sama orang tua. Ma, ya, ma, papa, ini apa? Jadi sekolah saya itu begini, saya tadi mengalami kendala ini dan sebagainya. Diskusi. A, selalu sempat diskusi. B, cukup sering. C, sesekali diskusi. Dan yang D, tidak pernah diskusi. Oke, next. Number 16. Fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu ada tanda bintang 2 di situ ya, nak. Silakan kamu isi lebih dari 1. Misalnya, A, kamar meja buku lengkap, tapi selalu ikut les bimbel. Loh, Pak, fasilitas kok termasuk bimbel? Iyalah, itu namanya fasilitas untuk mendukung, menunjang penguasaan materi. Itu termasuk di dalamnya tidak hanya sarana alat, tapi juga sarana les. Itu termasuk fasilitas belajar ya. Boleh diisi 2. 17. Gangguan gadget. A, gadgetan cuma sebentar. B, gadgetan yang perlu-perlu aja. C, gadgetan iseng-iseng scroll chat agak lama. Dan yang D, gadgetan kelamaan. Ya. Coba khusus nomor 17. Siapa yang gadgetan? Gangguan gadget itu C dan D. Berapa orang yang ngacung? C dan D. Ya, silakan. Ngacung 2 orang, 4 orang, 7 orang, 9 orang. 10, 11, 13, ya meningkat, silakan terus ya terus.
Ya Allah, terus 27, 28, 30, terus. Rekor ini ya Allah. Rekor khusus di daerah ITS ini mana ini? Sekolah ini di alamat jalan. Ya, jalan apa ini Bu? Kejauhan. Oh, juara 1 sak Kejauhan Gebang ya ini ya. Jadi 34 orang, kalau gadgetan cenderung C dan D. Wih, ya Allah, saatnya taubat. Oh ya, bagi yang sosmed, dengerin. Sosmed itu singkatan apa? Lihatin ya. Sosmed, S-O-S-M-E-D. Singkatan dari sistem otak seret macet and dead. Bagi yang kelamaan ya. Sosmedan bikin sistem otak seret macet and dead ya, gitu. Kenapa? Itu jadi suka hang ya. Mbak Aquina senyum-senyum alhamdulillah gitu ya. Nyemil apa itu kentang bisa dikirim ya lewat mikrofon. Baik, gangguan gadget, mudah-mudahan kalian bisa semakin sadar bahwa gadget nggak selalu baik ya. 18. Distorsi belajar. Itu bintangnya ada 2. Boleh milih lebih dari 1. Coba lihat. Itu ada singkatannya. A. Agak males. B. Betek gabut. Ustazah, gabut itu apa nggih? Bu Nia tahu nggih Bu? Gabut itu apa Bu? Anak-anak sering bilang. Tahu bagus. Tahu bagus. Gabut itu tahu nggih? Nggih. Kenapa nih? Nggak punya kerjaan apa-apa, diam bengong gitu. Jadi betek karena gabut. Waduh, ada yang ngasih tanda. Kenapa ya? Karena memang zaman sekarang kalau nggak ada yang dikerjain apa-apa jadi bengong karena keseringan HP-an gitu ya, jadinya gabut. Ya, baik. Yang C, capek. Capek itu bisa kaki, tangan, kepala, tapi yang paling sering capek anak sekarang adalah di jarinya ya. Karena sering pakai HP itu di scroll-scroll ya. D, dimarahi, dipetuahi orang tua, itu D. E, emosian. Yang G, yang F itu apa? F ya. Oh, enggak ada ya? E. G, emosian, itu maksudnya E. Itu E ya. Kemudian G, gak bisa fokus. Lalu H, haus lapar. K, khayalannya tinggi. L, lupa. M, maniak medsos. N, ngantuan. O, online itu kurang, O-nya kurang 2. Jadi O, terus N, line, online. Coba baca anak. Kalau O-nya lebih dari 1 bacanya apa? O, online. Bukan online tapi online ya. Online kelamaan jadi bikin on ya. Online. P, pusing, kepala pusing. Kenapa? Yaitu banyakkan aktivitas yang di luar belajar ya, pengganggunya. R, ramai. Ramai itu ribut, ramai, suasana rumah itu nggak pernah tenang ya. Yang S, stres, ada beban pikiran, ada depresi, ada tekanan ya. T, tidak betah sinau. Yang U, urusan macam-macam nggak jelas. Banyak tuh anak sekarang suka urusan yang macam-macam. Mulai dari K-pop, K-pro, terus apa lagi? Yang hobian itu ya. Oke, drama dan sebagainya ya. Baik, kemudian yang X, gak mau capek-capek belajar. Kalau ada yang ngisi ini, saya doakan asam uratnya gak kambuh ya. Biasanya yang X itu kalau diisi asam uratan. Gak mau capek-capek ya. Masa sekolah belajar gak mau capek? Nah ya, harus belajar nih. Baik, 19. Oh tadi maaf ya, diisi sebanyak-banyaknya boleh, boleh lebih dari 1. Nomor 19, obsesi. Niat prestasi enggak? A, selalu semangat ingin prestasi. B, sering semangat ingin raih prestasi. C, sesekali semangat ingin raih prestasi. Dan D, gak pernah semangat alias males, tidak ingin raih prestasi. Ya, silakan diurak-urak. Dan yang terakhir 20, semangat amalkan ilmu. A, selalu antusias amalkan ilmu. Tadi Pak Bagus ajarin begini tadi ya, perkalian 9 yang rahasia pakai jari, kamu langsung amalkan. Langsung ngajari kakek nenekmu, terus tambah bingung kakek nenekmu ya. Iya. Bunia sampai senyum-senyum ya, Bunia ingat kakek nenek. Kan anak-anak kalau antusias ngajari kakek neneknya dulu ya. Biar dikasih tambahan pulsa gitu ya. Baik, nomor 20 yang C, sesekali mempraktekkan ilmu.
Dan yang D, tidak pernah atau malas mempraktekkan ilmu. Ya. Baik, anak-anak silakan diisi semuanya. Terus direkap di bagian bawah itu rekap data. Tapi ini ada ralat ya. Maaf ini kemarin keliru karena jumlahnya 20. Yang rekap data dari pindahan jawaban A itu bukan 6 tapi 5 ya. Jadi kalau kamu nomor 1 kamu urut A skornya 5. Jadi itu turun ya. A5, B4, C3, D2 ya. Oke, Mas paham gitu? Mas Wahyu? Ya, Mas Wahyu 6B nomor absen 4. Berarti diurutkan sesuai sama yang tadi jawabannya. A5, B4, C3, D2. Itu skornya ya. Jadi kalau misalnya jumlah yang kamu urek-urek dari 1 sampai 20, A-nya ada 7, maka A-nya dikalikan 5. 7 kali 5. Ya. Kalau yang B-nya ada 6, maka B itu nilainya 4, misalnya 6 kali 4. Karena B yang diurek-urek ada 6, dikalikan skor 4. Jadi hasilnya 24. Yang C-nya ada 9, Pak. Berarti 9 dikali 3. Karena C nilainya 3. Ya. Dan yang D nilainya 2. Kalau Pak, D-nya saya cuma 1. Ya berarti 1 kali 2. Jadi itu ralat ya. A 5, B 4, C 3, D 2. Nah, baik. Sekarang diskor totalnya. Kalau yang 18 itu gimana? Yang 18, lihat. Itu betul. Pedoman 18. Ya, kalau kamu mengisi antara 1 sampai 3 berarti A. Kalau mengisi 4 sampai 6 kamu B. Kalau mengisi 7 sampai 9 C. Kalau 10 ke atas D. Nah, itu pedomannya di atas itu ya, ada ya. Oke, silakan. Oke. Pak, yang nomor 16 aku jawabannya 2, Pak, yaitu B dan D. B nilainya 4, D nilainya 2, langsung aja ditambahkan ya. Karena pilihannya 2 boleh. Baik, silakan sekarang direkap, di total. A kali 6, B kali A kali 5, B kali 4, C kali 3 dan D kali 2. Hasil totalnya adalah berapa? Ya. Silakan. Mbak Agina ngitung, sudah Mas Fatih? Sudah dihitung? Anak ada yang bingung? Barangkali anak-anak ada yang bingung? Ya. Pindahkan. Tadi A berapa? A5, B4, C3, D2. Ya. A5, B4, C3, D2. Ya, sudah. Cepat. Siapa yang cepat duluan? Skornya berapa totalnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0 lu. Sesat. Mas Fatih berapa total skornya? Totalnya yang nomor 18 itu gimana ngisinya? Nomor 18, kalau kamu milih 1 sampai 3, A. Kalau kamu milih 4 sampai 6, B. Kalau pilihanmu 7 sampai 9, C. Kalau pilihanmu 10 ke atas, D. Gitu ya. Oh, itu berarti tergantung milihnya berapa ya, Pak? Ya, kamu milih berapa, murid-muridnya berapa, lihat kerpean di atasnya itu, yang sebelahnya nomor 18. Pedomannya kan ada sigma 1 sampai 3 A, 4 sampai 6 B, 7 sampai 9 C, dan yang 10 ke atas itu D ya. Silakan cepat, siapa yang duluan ketemu? Aquina sudah ketemu, dibantu adiknya itu. Adiknya masih TKB itu ya. Hai anak ganteng. Sama kakak ya. Berapa Mbak Aquina? Total skornya? Kalau yang 16 itu gimana, Pak? Yang 16 kalau milih 2 berarti 2 huruf itu dijumlah. Tinggal dimasukkan ya. Oke. Aquina berapa, Nak? Belum selesai. Selesai ya Allah, saya tunggu ya, Nak. Iya. Siapa yang tunjuk jari ini? Silakan. Ya, sayang, ada pertanyaan? Siapa yang tunjuk jari ini? Mbak Naila? Enggak. Mbak Kirana? Sudah. Mas Wahyu berapa skornya? Pak, bukannya yang A itu 5 dah? Ya.
A5, bukan 6 ya nak. A itu 5 ya. Nggih, itu Mas. Baik. Berapa Mas Wahyu Kirana skornya? Belum Ustaz. Belum. Suwine ya Allah. Oh iya ya, kan bisa pakai HP kalkulator dihitung tinggal jumlah-jumlah ya. Ayo Pak Bagus mau kasih hadiah ini semuanya. Hadiah tebak-tebakan yang bikin nalar kamu terkaget-kaget ya. Ada 10 pertanyaan cepat. Nanti kamu harus nulis ya. Nulis jawabannya jadi tidak ramai bersuara di jawaban di kertas itu. Nanti kamu bisa tahu jawabannya ternyata menggelikan. Wah, apa itu? Bentar lagi. Segera. Siapa yang sudah selesai? Ya, dari Azam. Saya sudah. Ya, Anak-anak ada yang kesulitan? ya, Zafran. Masyarakat Nailun ada kesulitan? Caranya? Masih ada kesulitan. Oke. Sulitannya di mana Mas Raka? Boleh disampaikan? Ya. Iya, Mas. Tinggal dikali-kaliin aja kan sudah. Iya. Jumlah dikalikan jumlah ya. Kali. Di jumlah Iya. dikalikan. Iya. Saya kasih contoh. Ustadz, Jawaban yang ada di atas dipindah ke rekapnya itu tadi, baru kemudian dijumlahkan dan dikalikan dan dijumlah. Jadi dipindah dulu jawabannya yang di atas ke rekapnya. Itu dikali ya sudah dan ditambah. Ini dikali, nak. Dikali lalu ditambah, ya, nak. Nih. Dikali dulu berapa, ya? B-nya misalnya ada 7, A-nya 7, lalu C-nya ada 4, ya. C itu dikalikan 3, D-nya ada 2, dikalikan 2. Coba lihat, nah. Nah, ini Pak Bagus bikin tulisan. Misalnya ini, A-nya ada 7, ya, kalikan 5. B-nya ada 7, kalikan 4. C-nya ada 4, kalikan 3. D-nya ada 2, kalikan 2. Berapa hasilnya? Bentar, Pak Bagus tak ngitung. Gak lama kok ini ya. Sudah Oh, sudah. Berapa itu, nak? 95. Subhanallah. Siapa ini sayangnya 95? Akbar. Mas Akbar ini calon juara UN ini. Amin. Amin. Iya, terus siapa lagi? saya sudah Ustadz Berapa sayang? 86. Subhanallah. Sudah. Bagus. Sudah. Tinggi berapa itu, Nak? Sudah. Saya sudah Ustaz. Wow, bagus itu, nak. Bagus loh itu skornya, nak. Nggih. Sudah. Nah, kamu nilaimu bagus loh. Pak Bagus padahal cuma 79. Kalah sama kamu. Oh, iya kan? Pak Bagus tuh malah kalah, ya Allah. Ini waktu Pak Bagus dulu kan SD-nya masih SD negeri setengah swasta zaman dulu ya, nah. Baik ya, Pak Bagus aja 79 ya. Kurang ini deh ya. Oh ya, gambarnya tak tampak. Oh, kelihatannya. Ini, nah ini Pak Bagus. Nilainya 79 ya. Dulu aku juara kelas itu ranking berapa ya? Ranking 3 dari 5 orang ya. Jadi juara 5 orang. Aduh, Pak Bagus ini. Dunia ini. Baik, anak-anak sudah sip. Alhamdulillah. Coba kalau kamu bisa bikin ini tulisan di belakang itu pakai huruf besar, kamu ginikan. Akan tertayang, direkam juga ya. Berapa masing-masing skornya, luar biasa itu ya. Nah, langsung tampak ya. Nah, ini. Kelihatan kan skornya ya. Tunjukkan. Nah, berapa skornya? Tulis gitu aja besar, langsung tahu ya. Kalau yang nomor
18 itu gimana hitungnya? Oh, nggih, ya Allah, ini dari Jombang. Telatnya. Nomor 18 itu sayang, coba dijumlah berapa yang diurek-urek. Ya, yang diurek-urek misalnya ada 7. Nah, kamu termasuk hurufnya itu C, karena C itu 7 sampai 9 ya. Pak Bagus dari Surabaya, Ustazah dari Lamongan, kamu dari Jombang, jadi kayak nyambung. Mungkin ini Pak Bagus, anak-anak mungkin ada yang kesulitan cara memindahkan dari jawaban di atas ke rekapnya. Mungkin ada yang bingung di situ. Siapa? Ya, Dania. Yang 5, yang nomor 18 itu milihnya 5, terus berapa tuh? 5. Tadi ngurek-ngurek berapa sayang? Kamu ngurek-ngurek berapa? 5. 5 berarti termasuk yang B. Nah, itu termasuk B ya. Silakan. Oke. Ya. Juga ada. Ya, Nak. Sama-sama. Ya, selanjutnya. Siapa yang bingung? Masih ada sisa waktu lumayan ya? Boleh bertanya yang bingung. Bisa tidak tahu bingungnya di mana, boleh bertanya di sini ya. Ya. Daril, Atar, RKM. Sudah. Ya. Bingung. Kalau yang nomor 18 itu jawabnya 2 saja, itu termasuk A atau sudah? Ya, masuk A sayang. Habis itu kalau semuanya A itu ya apa Ustaz? Oh, semuanya A, berarti kamu kategori warga negara AA ya, warga sekolah binaan AA. Semuanya A, KPU ya Allah. Itu sempurna, Nak. Dapat telur ya. Semuanya A. Berseser ya. Ini Mas. Ustaz. Ya, sayang. Ustaz. Ya, Nak. Yang Wahyu. Yang nomor 16 itu boleh milih 1, Ustaz, kan itu harus 2. Oke, boleh 1, boleh 2, Nak. Oke, kayak coblosan pemilu Pilpres kemarin kan, boleh 1, boleh 2 ya, nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya, sayang, makasih. Berikutnya, aku nggak sabar nih mau kasih tebak-tebakan nih ya. Ya, ini hadiah buat kalian semuanya. Ya, hadiah tebak-tebakan. Sudah selesai semuanya? Ini siapa yang mau tanya? Ya. Nomor 18 kalau misalnya 6 berapa? Nomor 18 kamu mengisi ada 6. Iya. Iya. Kalau 6 berarti hurufnya B. B ya. B. Iya, makasih Ustaz. Iya, Nak. Berikutnya. Ya, siapa yang mau tanya lagi? Mumpung masih ada waktu. Pak Bagus gak terasa loh, di Zoom pertama kali sampai menceng-menceng, lama sekali dari tadi, ya Allah. Gak bisa lurus saya. Ternyata lehernya yang bermasalah ini. Sama kursinya ini. Pak Bagus agak menceng tapi gak terasa. Boten Ustaz. Cekap. Setelah tengleng baru terasa ya, ini miring terus ya. Ini kebanyakan miring pakai itu, gadgetan. Enggak padahal bagus, enggak pernah gadgetan miring ya. Baik, anak-anak, sudah? Ini Pak Bagus merasakan betapa tidak mudahnya ya komunikasi via Zoom, belajar lewat Zoom, eksplorasi dan semacam penelusuran kemampuan kalian lewat Zoom. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa bakal mengangkat dan mengusir, mensirnakan gangguan-gangguan penyakit yang ada menghadang kita di luar sana. Dan kalian juga bisa dibantu oleh Allah untuk senantiasa terjaga kesehatannya, pikirannya, hatinya, dan terutama iman Islamnya ya. Mudah-mudahan. Baik. Banyak yang tanya masalah menotalnya. Oh, nggih, menotal. Total nggih. Diperagakan. Baik. Yang tadi total nggih. Ini sayang. Tadi Pak Bagus mengisi tadi ya. A itu jumlahnya ada 7. Ini 7. B jumlahnya
Oke. Gini. Ya, oke. Silakan nah. Misalnya A-nya 7, maka langsung kalikan 5. B-nya 7, kalikan 4. C-nya 4, kalikan 3. D-nya 2, kalikan 2. Nah, ini ya. Jadi ini supaya kalian udah menghitungnya nanti ya. Totalnya berapa? Itu 7 kali 5, 35. 7 kali 4, 28. 4 kali 3, 12. 2 kali 2, 4. Totalnya 79 ya. Seperti ini. Silakan. Nanti kalau kesulitan, tapi saya pikir nggak ada yang sulit kan, udah kelas 6 ya, pasti bisa menghitung. Baik, ini ya, terima kasih nak. Baik, silakan. Ustaz, Ya. itu kan nomornya yang lama A dikali 6 itu diganti jadi 5, Ustaz. Iya sayang, gini, 6 diganti 5, ya. Ya. Sudah diberitahu sejak dahulu kala ya. Gitu, baik anak-anak. Sekarang Pak Bagus mau kasih hadiah nih. Ustazah Nia, gimana? Ini tayangan saya perdana loh, Ustazah Nia. Oke. Ini saya pertama kali langsung Masya saya Allah. merah-merah wajah saya jadi kayak gimana gitu. Masya Allah. Keren, Pak Bagus. Saya anyep semua. Anyep soalnya nggak pakai. Pak Bagus. Tidak sederhana nih ternyata dengan Zoom ini semua jadi. Tapi insya Allah salah satu solusi memang, Zoom. Baik. Kata Akbar 98, bukan 95. Allah 98 itu almost perfect, you know. That's almost perfect. I'll give you 2 thumb. Oh, 2 jempol sama 1 spidol, berarti 3 ini. Terlalu pintar. Terlalu ya Allah. Yop. Jadi kondisi kamu di rumah baik-baik saja dan oke ya itu. Di rumah kamu dalam keadaan baik, oke, dan itu biasanya sinkron dengan prestasi ya. Kalau di rumah baik-baik saja, maka di sekolah cenderung baik juga ya, itulah. Baik ya. Siapa yang coba nih tanya iseng nih Pak Bagus, survei. Siapa yang skor nilainya di bawah 70? Di bawah 72. Siapa? Yang di bawah 72. Jadi antara 60, 64. Ya, berapa orang yang tunjuk tangan? Oh, 6 orang di bawah 72. Enggak apa-apa. Insya Allah begini. Zafran, nilai saya 100. Wah, ini gak ada susuknya ini Ustazah. 100 lah, ini gak ada susuknya. Berarti itu terlalu berarti. Subhanallah. Ustazah Nia, ini anak-anak yang dalam kondisi baik-baik saja di rumah, maka rata-rata nilainya tinggi. Alhamdulillah. Soalnya kapan nanti saya ketemu sama anak SMA, titik-titik SMA kompleks ya, itu nilainya 63, padahal dia sangat cerdas. Loh, di rumah loh nilainya 63, berarti dia bermasalah ketika di rumah, begitu ya. Ini anak-anak tidak bermasalah, karena masalahnya hanya pada Pak Bagus, karena nggak pernah di Zoom jadinya rada kagok-kagok, begitu. Itu masalahnya di Pak Bagus ya. Anda itu tidak masalah. Untuk ini Pak Bagus, ada tips mungkin untuk anak-anak yang mungkin nilainya masih belum tinggi, katakanlah yang nilainya belum tinggi. 1, rumusnya adalah sabar. Ya. Sadar, pakai D. Sadar. Orang kalau sadar berarti mengetahui, mengenali kekurangannya. Ya. Lalu yang kedua, setelah sadar, langsung segera untuk apa? Berbenah. Yang semula belajar gak mandiri, sekarang berubah jadi mandiri. Yang semula nggak rutin belajar, pelan-pelan dirutinkan. Rutinitas main game dikurangi, dibelokkan jadi rutin belajar. Belajar itu asik, ya. Belajar itu menyenangkan. Ya. Tadi yang pertama sadar, yang kedua segera berubah, ya. Yang ketiga senang. Senang itu fun. Fun itu yang asik, ya.
Belajar senang itu contohnya begini. Anak saya yang masih TK, saya beri tebakan supaya dia cerdas. Tebakannya apa? Namanya Ahmad. Ahmad, binatang apa yang kalau malam hari minum susu, tapi siang hari makanannya nasi? Gitu. No, enggak ada ya. Binatang minum susu cuman bayinya sapi. Oh, iya ya, anaknya sapi. Tapi enggak. Ini binatang ini kalau malam minum susu, kalau siangnya makan nasi, maka belalang dan kupu-kupu. Oh, ami-ami, belalang, kupu-kupu. That's good. Berarti kamu masa kecil. Malam minum susu. Ya, kalau malam minum susu ya. Sebentar aku Yang tanya. makan nasi kalau malam minum susu. Yang minum susu itu binatang apa, Nak? Aku tanya. Yang minum susu binatang apa? Sapi. Hah? Belalang kupu-kupu. Ya iso ya Allah sih jadi siji. Sapi. Sapi. Goceng. Ya Allah. Yang minum susu itu kupu-kupu. Yang makan nasi itu Belalang. Gitu. Masa belalang kupu-kupu minum susu? Lah kan bingung. Sing makan nasi siapa? Ya. Rebutan. Nasi di Jarno. Ya, pertanyaan begini berkembang jadi fun kan? Nah, itu iya dong. Jadi Bayi minum susu. kenapa, Nak? Sapi minum susu, salah, Nak. Sapi minum air, ya. Bayi minum susu. Bayi minum susu. Apa, sayang? Bayi Oh, minum itu susu. Sat. Bayi minum susu. Hewan yang minum susu kok. Bayi minum susu. Enggak apa. Oh, kupu-kupu, ya Allah. Nanti bedeono ya. Nenek mau bedeono ya. Kayak lebah minuman. Salam nanti buat ayah ibu. Ayah tapi zoomnya ada stand up komediannya ya Pak, bagus ya. Tapi beda-bedaan kok ya. Baik, aku punya pertanyaan cepet-cepetan. Ini aturannya sederhana, gak pakai dicatat ya. Pertanyaannya karena ini hiburan, Ustadz, Ustazah, Bunia. Hiburannya apa? Hiburannya adalah ini namanya brain breaking. Pertanyaannya adalah begini, aturannya. Pak Bagus yang bertanya, Pak Bagus yang menjawab. Kamu cukup ngerespon tok, ya. Silakan dengerin. Jadi muridnya insya Allah santai, tapi mudah-mudahan terhibur dan nalarnya bisa terbantu untuk upgrade gara-gara dengar pertanyaan sini. Ya, baik. 1. Burger apa yang bahannya dari kentang? Ayo burger apa, ayo. Akbar, oke disimak aja ya. Jawabannya burger. Hotel. Oh, Siapa yang tersenyum gara-gara jawaban bergerdel? Coba, berapa orang? Senyum karena komedi. Oh, komedi. Enggak gitu. Kurang Habis. Gitu ya. Yang kedua. Loh, ada yang ketawa telat. Dari siapa itu kok sadis? Jadi jawaban tadi deh. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan hewan apa yang suka pakai topi atau pakai kerudung? Maka jawabannya adalah tumo atau kutu rambut. Bisa pakai topi, pakai kerudung, ya. ada di sini. Ini yang pakai topi. Loh, itu ada tumonya. Iya, berarti tumomu pakai topi kan gitu ya. Yang ketiga, pertanyaannya sederhana. Ya, tapi mikirnya harus cepat. Contoh, sebutkan di manakah Ibu Kartini bekerja setelah selesai mengarang buku? Maka jawabannya adalah bekerja di PLN. Karena Ibu Kartini habis gelap terbitlah terang. Di kantor aja. Di kantor. Oh, di kantor salah, kantor PLN. Ya.
terbitlah terang ya. Nggih. Lampu mati. Yang keempat, pertanyaan aku yang tanya, aku yang jawab ya. Nggak mau. Sebutkan bagian tubuh mana manusia yang kalau disiram air tidak pernah basah. Hanya satu, yaitu tulang kering. Tulang kering. Kan nggak pernah basah, meskipun dibasahin ya. Namanya Kasih basah kan kulit. iya. Karena namanya kering, jadi nggak pernah basah. Ini kebalik. Ini kebalik ya Allah. Haikal, kamu merasa heran, guyon jadinya malah kebalik kameranya ya. Terakhir. Nah, pertanyaan paling heboh. Tapi ini agak horor ya. Apa itu? Sebutkan merek mobil apa yang sering bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Corona. Itu Toyota ada. Corona. Toyota Corolla. Salah saya. Yang sering bersama orang-orang yang sudah mati, merek mobil namanya Nissan. Oh, Nisa. Nissan. Kan kalau sudah mati dikubur kasih batu Nissan. Nah, iya betul. Nah, kan merek mobil itu ya. Ya, pas orang meninggal langsung Batu jadi nisan mobil. termahal. Batu Nissan termahal dikasih mobil. Kasih namanya. Coba kalau orang meninggal langsung jadi mobil. Wis Oh, keren. baik. Sekarang back to focus. Right now. Pak Bagus mau sampaikan pesan bahwa ya Allah kok heboh-heboh gini anaknya. Mbak Muti ya. Ya semuanya ya. Pak Bagus senang hari ini. Meskipun ini pertama kali Pak Bagus saya, tapi Pak Bagus bisa jadi penyiar TV lokal. Ya jadi siaran TV. Siap. Ya, siap gitu ya. Ada siap-siap. Alhamdulillah anak-anak sekalian, Al-Uswa tetap di hati saya, tetap di ingatan saya sebagai sekolah yang senantiasa anak-anaknya, karakternya, kepribadiannya pantas dan sangat bisa jadi uswah, jadi teladan dimanapun dan kapanpun. Ya, insya Allah. Amin. Dan kalian, Pak Bagus doakan, kalian akan senantiasa disehatkan, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala sakit, dan sekaligus didekatkan dengan kebaikan menuju sukses UN. UN, bukan uji nyali ya, ujian niat nanti ya. Iya, uji nyali. Ya, jadi UN, ujian niat. UNAS, ujian niat, aku semangat. UNAS, ujian niat, alhamdulillah sukses ya. Amin. Baik. Jadi saya sampaikan saja. Anak-anak, tadi sebetulnya saya mau menyampaikan presentasi slide, tapi karena sudah dirangkum Pak Bagus di perkataan tadi penyampaian saya, maka saya pikir cukup dan mudah-mudahan kalian ingat hari ini insya Allah Pak Bagus akan selalu jadi teman belajar bagi kalian, guru-guru kalian, orang tua kalian. Ya, salam buat semuanya. Mas Fian mana? Mas Fian 6B. Coba saya ingin lihat Mas Fian. Mas Fian 6B. Ya. Ya, nah, Mas Fian apa kabar? Salam buat Mbak Zikro ya. Ya. Kok kelihatan batuknya tok, Nak. Kameranya di, Mas, kameranya di. Ya Allah, tuh kan. Di Udah janji sama Mas Fian. Nanti kita ketemu di Zoom gitu ya, Mas Fian. Halo? Ya. Baik, semoga kalian belajarnya makin giat ya, semangat ya. Oke. Amin. Terima kasih. Azania, Ustaz Novi, terima kasih senang sekali. Kak, wajahku baru. Tayang di satu frame kamera dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus. Bisa di-mute all, oke. Sebentar, anak-anak tidak live dulu ya. Tidak live dulu ya. Oke. Baik. Alhamdulillah. Sesi tes diagnostik kita sudah sudah kita lalui dan kalian sudah mengisi dengan lebih jelas. Jika kemarin Ustadzah menyampaikan barangkali belum jelas, dan hari ini alhamdulillah sudah diperjelas ya dengan Ustadz Bagus penjelasannya. Sedikit yang Ustadzah sampaikan, kesimpulan dari Ustadz Bagus tadi, apabila kalian nilainya masih ada yang belum tinggi ya, yang pertama adalah sadar. Orang kalau sadar mengenal kekurangannya ya, jadi kita sadar mengenal kekurangan kita masing-masing ya, sadar dulu, oh iya ya ternyata aku belum tinggi, oke berarti aku harus bagaimana ya begitu. Oke. Yang kedua, segera berbenah. Nah, segera berbenah apabila kita nilai tadi ada yang belum tinggi, yang awalnya belum mandiri menjadi mandiri, yang awalnya belum rutin belajarnya menjadi rutin belajarnya ya, terutama yang ini ya, biasanya ada tagihan-tagihan tugas. Nah, yang namanya sering ada di tagihan tugas, nah itu hati-hati, itu warning kita bersama untuk bisa segera berbenah. Yang ketiga adalah belajar senang. Jadi karena belajar itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Seperti itu. Baik, oke, kita berfoto bersama. Silakan dinyalakan yang tadi belum mungkin yang meng-off-kan kameranya. Kita buka kameranya, yang kerudungnya sudah miring-miring, silakan dibetulkan dulu kerudungnya yang miring-miring ya, yang rambutnya sudah berantakan karena beraktivitas dirapikan dulu. Nah, kita bernya ya, karena ini ada 4 layar dan kita tidak tahu di mana kita berada, bisa jadi kita di layar nomor 1, layar nomor 2, atau layar nomor 3, atau nomor 4, maka kita 4 kali bergaya ya. Oke, 4 kali bergaya. Nggak apa-apa, bersabar, cuma 4. Bisa pernah sampai 10 layar ya, itu ya 10 kali bergaya. Oke, baik, silakan tangannya di jempolnya ditunjukkan di kamera. Nah, sambil smile ya, sambil tersenyum ya. Oke, Ustadzah Hilda sudah siap? Ustadzah Hilda? Sudah. Oke, baik. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Layar kedua tetap dalam posisi yang sama. 1, 2, 3. Layar ketiga, posisi yang sama ya, kita tidak tahu di layar nomor 4. 1, 2, 3. Terakhir, layar terakhir. Jangan-jangan kita di layar terakhir ya. Sudah bergaya 3 kali, ternyata kita di layar terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustadz Bagus atas ilmu yang disampaikan. Mohon doanya untuk kami, anak-anak Al-Uswah Surabaya, supaya lebih baik lagi belajarnya, supaya lebih baik lagi akhlaknya, ibadahnya, dan kemandirian belajarnya. Ya, Masya Allah. Senang sekali ya siang ini kita bertemu dengan Ustadz Bagus. Dan kita mendapatkan banyak sekali ya ilmu, dan tadi ya tebakan-tebakan yang luar biasa yang bikin kita tertawa tadi ya. Baik, Nana jangan lupa jangan lupa untuk sesi selanjutnya adalah kertas yang kalian sudah isi ya, kertas yang sudah kalian isi itu di scan ya, di scan kemudian dikirim melalui link Google Form yang Ustadzah kirimkan setelah ini baru akan Ustadzah kirimkan Google Form-nya. Ya. Kalau tidak ada scan, maka bisa pastikan posisi fotonya yang bagus, yang itu ketika Ustadzah nge-print itu jelas seperti itu, sehingga Ustadzah kalau nge-print jelas ya. Dan melalui WA
nanti, sehingga mengurangi resolusi akan mengubah edisi printnya. Baik. Itu ya anak ya, pesan dari Ustazah. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin dari kalian, ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya atau menyampaikan insight-nya yang sudah didapat dari acara ini, boleh satu orang, silakan. Nabila sudah. Nabila, oke, baik Nabila. Ustazah Hilda bisa men-spotlight Nabila? Oke Bu, sebentar. Baik, oke, Nabila silakan. Ya, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ustaz Bagus, kemudian mendapatkan banyak ilmu dari Ustaz Bagus juga. Terima kasih ya Ustaz Bagus, karena sudah memberikan ilmu untuk Nabila dan teman-teman, dan semoga dengan ilmu yang Ustaz Bagus berikan, Nabila dan teman-teman bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Ustaz Bagus. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nabila atas kesan-pesannya ya. Jadikan hari ini sebagai momentum kita untuk berubah. Baik, adakah tambahan dari Ustadz Miftah mungkin, atau Ustadzah Novita, atau dari Ustadzah Hilda barangkali, ada yang mau disampaikan barangkali? Siapa? Kamu ya? Kamu juga ya? Tidak ada? Oke. Cukup ya? Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak. Waktu sudah menginjak pukul 10:49. Oke. Insya Allah seluruh rangkaian acara kita sudah lalui bersama. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Terima kasih banyak atas segala aktivitas yang keren hari ini dari kalian, partisipasi kalian, fokus kalian hari ini luar biasa. Ustazah beri 2 jempol. Ya, kalau ada jempol kaki, tapi kok ya nggak enak jempol kaki masa diangkat itu ya. Oke, 2 jempol ya untuk kalian yang sudah berusaha fokus hari ini, berusaha mengikuti dengan sebaik-baik acara, dengan sebaik-baik diri kalian. Jangan lupa Ustazah tunggu fotonya ya, foto atau scan-scanannya. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi kita tutup acara kita hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu kembali dalam acara kelas. Dadah. Dadah. Semangat belajarnya. Dadah. Dadah saya. Assalamualaikum. Bima, halo Bim. Bima, iya. Nabil, halo Nabil. Masya Allah. Boleh, silahkan, dipersilahkan. KKN, Laila. Laila. Mbak Yana, oh saya belum melihat wajahnya Mbak Yana hari ini ya. Oke, Ami, halo Mi, tangannya sudah baik Mi, sudah enak tangannya Mi. Ya, kadang masih nyeri Ustazah, kan belum operasi. Oh, belum operasi lagi. Ya wes, bismillah, semoga dimudahkan ya. Siapa ini? Lukman, Asya, Akmal. Oh, jadi sepi. Bima rambutnya kok gondrong ya? Ya benarkah itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bim, rambutmu Bim, Masya Allah. Potong Bim. Itu salah. Mir, kamu masih mau di sini Mir?
Masih kangen dengan Sadania, Mir? Boleh. Boleh ya. Oke. Boleh, Liv, sudah. Boleh. Boleh ya. Sadarian ya ini. Ya.